Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, jadi kelompok kami akan menjelaskan pembelajaran perancangan sistem kontrol PID dengan software MATLAB. Kemudian untuk anggota, yang pertama ada Irsyad Irfan Hakim dengan NIM 03201039, dan kemudian ada saya sendiri yaitu Muhammad Abdul Wahab dengan NIM 03211049. Yang pertama ada cara kerja sistem. Jadi, cara kerja sistem kontrol PID melibatkan 3 metode pengaturan utama, yaitu kontrol proporsional P, kontrol integral, dan kontrol derivatif, masing-masing dengan kelebihan dan kekurangannya. Implementasinya dapat dilakukan secara independen atau sebagai kombinasi dari ketiganya. Dalam perancangan sistem kontrol PID, fokusnya adalah mengatur parameter P, I, dan D agar respon sinyal keluaran sistem sesuai dengan masukan yang diinginkan. Proses perancangan ini sering melibatkan metode uji coba, trial, dan error, karena parameter Kp, Ki, dan Kd saling terkait. Untuk mencapai kinerja kontrol yang optimal, langkah-langkah eksperimen dengan variasi kombinasi antara P, I, dan D diperlukan hingga ditemukan nilai-nilai Kp, Ki, dan Kd yang memenuhi kebutuhan sistem. Kemudian hasil dari simulasi sistem, yang pertama ada tanggapan sistem terhadap masukan fungsi langkah, yaitu grafik di atas menunjukkan bahwa sistem memiliki kesalahan keadaan tunak yang tinggi sebesar 0,88. Hal ini dapat dilihat pada tanggapan sistem yang menuju ke nilai amplitudo 0,12. Dan dapat juga diketahui bahwa sistem memiliki waktu naik yang lama, yaitu 1,5 detik. Untuk menghasilkan sistem kontrol yang baik, diperlukan sistem loop tertutup. Kemudian yang gambar 3, tanggapan sistem terhadap aksi kontrol proporsional. Penambahan aksi kontrol P mempunyai pengaruh mengurangi waktu naik dan kesalahan keadaan tunak, tetapi konsekuensinya overshoot naik cukup besar. Kenaikan overshoot ini sebanding dengan kenaikan nilai parameter Kp. Waktu turun juga menunjukkan kecenderungan yang besar. Kemudian gambar yang keempat itu tanggapan sistem terhadap aksi kontrol proporsional derivatif. Pada grafik di atas terlihat bahwa penggunaan kontrol proporsional derivatif atau PD dapat mengurangi overshoot dan waktu turun, tetapi kesalahan keadaan tunak tidak mengalami perubahan yang berarti. Kemudian gambar yang kelima, tanggapan sistem terhadap aksi kontrol proporsional integral. Itu dari grafik gambar 5 di atas, terlihat bahwa waktu naik sistem menurun dengan overshoot yang kecil, serta kesalahan keadaan tunak dapat diminimalkan. Tanggapan sistem memberikan hasil yang lebih baik daripada aksi kontrol sebelumnya, tetapi mempunyai waktu naik yang lambat. Kemudian yang gambar 6, tanggapan sistem terhadap aksi kontrol PID. Itu dengan aksi kontrol P, I, dan D terlihat bahwa kriteria sistem yang diinginkan hampir mendekati, terlihat dari grafik tanggapan sistem yang tidak memiliki overshoot, waktu naik yang cepat, dan kesalahan keadaan tunaknya yang sangat kecil mendekati 0. Grafik tanggapan sistem terhadap sinyal masukan fungsi langkah tergantung pada nilai parameter Kp, Kd, dan Ki. Baik, selanjutnya ada hasil simulasi root locus. Sebelumnya, root locus adalah teknik desain kontrol yang digunakan untuk memahami dan menggambarkan bagaimana akar-akar karakteristik dari persamaan karakteristik sistem akan berubah seiring dengan variasi parameter tertentu, seperti gain atau penguatan pada controller. Kemudian dapat dilihat pada gambar 7, yaitu controller per root locus, di mana di grafik di atas menunjukkan bahwa kestabilan controller P memiliki akar karakteristik yang selalu berada di sepanjang sumburil. Kestabilan sistem dipengaruhi oleh nilai penguatan atau gain controller P. Jika gain terlalu besar, sistem dapat menjadi tidak stabil, overshoot, atau osilasi yang berlebihan. Kemudian di sebelahnya ada root locus, controller PD root locus, di mana grafik tersebut menunjukkan bahwa kestabilan controller PD juga memiliki akar karakteristik yang bisa berada di sepanjang sumburil dan pasangan akar kompleks konjugat. Penambahan turunan membantu mengurangi overshoot dan mempercepat waktu respon sistem.
tetapi dapat menyebabkan sistem menjadi lebih rentan terhadap noise dan kekacauan. Next. Kemudian gambar 9 yaitu controller PI root locus, di mana diagram tersebut menunjukkan bahwa kestabilan controller PI memiliki akar karakteristik yang bisa berada di sepanjang sumbu real dan juga memiliki pasangan akar kompleks konjugat. Penambahan integral membantu menghilangkan kesalahan steady state, namun dapat menyebabkan sistem lebih lambat merespon dan dapat menyebabkan overshoot jika tidak dirancang dengan benar. Dan gambar di sebelah yaitu gambar 10, controller PID root locus, di mana diagram tersebut menunjukkan bahwa kestabilan controller PID menggabungkan efek dari ketiga elemen sebelumnya, yaitu P, I, dan D. Dengan mengatur parameter secara tepat, PID controller dapat memberikan keseimbangan yang baik antara kecepatan respon, kesalahan steady state, dan stabilitas sistem. Next. Kemudian ada hasil simulasi Bode diagram atau diagram Bode. Pada gambar 11 yaitu controller P Bode diagram, grafik di atas menunjukkan bahwa P controller memberikan respon kontrol yang proporsional terhadap error. Dalam simulasi Bode, Anda dapat mengamati bagaimana magnitudo dan fase respons terhadap variasi frekuensi. P controller biasanya memiliki kecenderungan untuk memperkenalkan osilasi pada sistem. Dan gambar di sebelah yaitu gambar 12 atau controller PD Bode diagram, di mana grafik tersebut menunjukkan bahwa PD controller melibatkan elemen derivatif yang merespon terhadap turunan dari error. Ini membantu meredakan osilasi dan meningkatkan respon transient sistem. Simulasi Bode akan menunjukkan bahwa PD controller memiliki penguatan yang lebih tinggi pada frekuensi tinggi, membantu mengurangi osilasi. Next. Dan pada gambar ke-13 yaitu controller PI Bode diagram, di mana grafik tersebut menunjukkan bahwa PI controller melibatkan elemen integral, yang berarti ia merespon terhadap integral dari error. Hal ini membantu menghilangkan offset atau kesalahan tetap. Pada simulasi Bode, PI controller dapat memperlihatkan peningkatan dalam fase di frekuensi rendah dan dapat membantu mengurangi osilasi. Dan gambar 14 yaitu controller PID Bode diagram, di mana grafik tersebut menunjukkan bahwa PID controller menggabungkan unsur proporsional, integral, dan derivatif. Proporsional memberikan respon terhadap error saat ini. Integral mengurangi offset, dan derivatif membantu dalam mengendalikan osilasi. Pada simulasi Bode, kita dapat melihat efek kombinasi dari ketiga elemen ini pada berbagai frekuensi. Jadi kesimpulan yang kami dapat yaitu dalam rangka pembahasan mengenai pengembangan metode pembelajaran perancang sistem kontrol PID pada mata kuliah sistem kontrol, dapat disimpulkan bahwa penggunaan simulasi komputer khususnya dengan bantuan software MATLAB memberikan kontribusi signifikan dalam pemahaman materi bagi mahasiswa. Hasil yang diinginkan dapat lebih mudah dicapai dan penerimaan materi melalui metode ini dinilai lebih efektif dibandingkan metode konvensional. Oleh karena itu, perlu terus dikembangkan metode pembelajaran inovatif guna meningkatkan pemahaman mahasiswa dalam mempelajari materi tersebut.